Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hirzuddin Febriansyah dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengembangan sistem dalam materi kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama ada pendekatan sistem. Dalam sebuah buku tahun 1910, seorang filosofi di Columbia University, John Dewey, mengidentifikasikan 3 rangkaian pertimbangan yang terlibat dalam pemecahan sebuah kontroversi secara memadai. Yang pertama, ada menganalisa kontroversi, mempertimbangkan klaim-klaim alternatif, dan yang ketiga membentuk satu pertimbangan. Terus ada upaya persiapan. Langkah yang pertama ada melihat perusahaan sebagai suatu sistem, dapat terlaksana dengan menggunakan model sistem umum sebagai pola. Terus langkah kedua, mengenal sistem lingkungan. Ada 8 unsur lingkungan dapat memberikan suatu cara yang efektif dalam memposisikan perusahaan sebagai suatu sistem dalam lingkungannya. Langkah yang ketiga ada mengidentifikasi subsistem perusahaan. Bentuk termudah yang dapat dilihat manajer adalah area-area bisnis. Manajer juga dapat melihat tingkat-tingkat manajemen sebagai subsistem. Manajer dapat menggunakan arus sumber daya sebagai dasar untuk membagi perusahaan menjadi subsistem-subsistem. Upaya definisi dipicu oleh suatu pemicu masalah atau problem trigger, suatu sinyal yang menandakan bahwa keadaan berjalan baik atau lebih buruk dari yang telah direncanakan. Gejala adalah suatu kondisi yang ditimbulkan oleh masalah dan biasanya lebih jelas daripada akar masalah tersebut. Masalah adalah suatu kondisi atau kejadian yang merugikan atau berpotensi merugikan atau menguntungkan atau berpotensi menguntungkan bagi perusahaan. Pernyataan ini mengakui bahwa manajer dapat bereaksi atas keadaan yang berjalan lebih baik dari yang diharapkan, begitu pula sebaliknya. Langkah yang keempat, melanjutkan dari tingkat sistem ke tingkat subsistem. Langkah yang kelima, menganalisis bagian-bagian sistem dalam urutan-urutan tertentu. Unsur-unsurnya meliputi yang pertama, mengevaluasi standar, membandingkan output sistem dengan standar, mengevaluasi manajemen, mengevaluasi prosesor informasi, selanjutnya mengevaluasi input dan sumber daya input. Terus yang keenam ada mengevaluasi proses transformasi, dan yang ketujuh mengevaluasi sumber daya output. Upaya solusi. Upaya solusi melibatkan suatu pertimbangan atas alternatif-alternatif yang layak, pemilihan alternatif terbaik, dan implementasinya. Langkah yang keenam, mengidentifikasi solusi-solusi alternatif. Langkah ketujuh, mengevaluasi solusi-solusi alternatif. Langkah ke-8, memilih solusi yang terbaik meliputi analisis, pertimbangan, tawar-menawar. Dan langkah yang ke-9, mengimplementasikan solusi. Langkah ke-10, menindaklanjuti untuk memastikan keefektifan solusi. Siklus hidup pengembangan sistem. Pendekatan sistem adalah sebuah metodologi, yaitu cara yang direkomendasikan dalam melakukan sesuatu. Siklus hidup pengembangan sistem atau System Development Life Cycle atau SDLC adalah aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembangan suatu sistem informasi. SDLC tradisional. Di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama, perencanaan, analisis, desain, implementasi, penggunaan, pekerjaan di atas mengikuti pola yang teratur dan dilaksanakan dengan cara dari atas ke bawah. SDLC tradisional seringkali disebut pendekatan air terjun atau waterfall approach. Prototyping. Dalam penerapannya pada pengembangan sistem, prototype adalah suatu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna. Bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk yang telah selesai, dan prosesnya disebut prototyping. Jenis-jenis prototype. Yang pertama ada prototype evolusioner, yaitu terus-menerus disempurnakan untuk memiliki seluruh fungsionalitas yang dibutuhkan pengguna dari sistem yang baru. Ada 4 langkah pembuatan. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pengguna, membuat satu prototipe, terus menentukan apakah prototipe dapat diterima, dan menggunakan prototipe digunakan dalam sistem produksi. Prototipe persyaratan atau requirement prototype, suatu cara untuk mengidentifikasikan persyaratan fungsional dari sistem baru ketika pengguna tidak mampu mengungkapkan dengan jelas apa yang mereka inginkan. Langkah pembuatan. 3 langkah pertama sama dengan langkah dalam membuat prototipe evolusioner, tapi ada lanjutannya, yaitu membuat kode sistem baru, menguji sistem baru, menerapkan apakah sistem yang baru dapat diterima,
Dan yang terakhir, membuat sistem baru menjadi sistem produksi. Daya tarik prototyping. Di sini ada beberapa alasan. Yang pertama, membaiknya komunikasi antara pengembang dan pengguna. Terus pengembang dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menentukan kebutuhan pengguna. Pengguna memainkan peranan yang lebih aktif dalam pengembangan sistem. Pengembang dan pengguna menghabiskan waktu dan usaha yang lebih sedikit dalam mengembangkan sistem. Implementasi menjadi jauh lebih mudah karena pengguna tahu apa yang diharapkannya. Potensi kesulitan dari prototyping antara lain, terburu-buru dalam menyerahkan prototipe dapat menyebabkan diambilnya jalan pintas atau cepat dan kotor dalam definisi masalah, evaluasi alternatif, dan dokumentasi. Yang kedua, pengguna dapat terlalu bergembira dengan prototipe yang diberikan. Terus selanjutnya, prototipe evolusioner biasanya jadi tidak terlalu efisien. Terus antarmuka komputer manusia yang diberikan oleh beberapa alat prototyping tertentu kemungkinan tidak mencerminkan teknik-teknik desain yang baik. Pengembangan aplikasi cepat. Istilah RAD, Rapid Application Development, atau pengembangan sistem cepat diperkenalkan oleh konsultan komputer dan penulis James Martin. RAD adalah kumpulan strategi, metodologi, dan alat terintegrasi yang ada dalam suatu kerangka kerja yang disebut rekayasa informasi. Rekayasa informasi adalah nama yang diberikan Martin kepada keseluruhan pendekatan pengembangan sistemnya. Unsur-unsurnya ada manajemen, manusia, metodologi, dan alat. Desain ulang proses bisnis. Teknologi informasi mengalami kemajuan dengan sangat cepat, dan organisasi perlu mengambil keuntungan dari kemajuan-kemajuan ini. Sistem meliputi sistem-sistem yang memproses data perusahaan maupun sistem-sistem yang melakukan fungsi-fungsi dasar, seperti mengebor untuk mencari minyak dan memproduksi sebagian manufaktur. Rekayasa terbalik. Rekayasa terbalik berasal dari intelijen bisnis. Perusahaan sejak dulu mengikuti produk-produk para pesaingnya dengan cara membeli sampel dan membongkarnya untuk melihat bagaimana produk tersebut bekerja. Yang kedua ada rekayasa ulang. Ini merupakan merancang ulang sebuah sistem seluruhnya dengan tujuan mengubah fungsionalitasnya. Akan tetapi ini bukanlah pendekatan yang bersih karena pengetahuan dari sistem yang ada saat ini tidak sepenuhnya diabaikan. Pemilihan komponen BBR. Komponen-komponen BBR dapat ditetapkan secara terpisah maupun tergabung tergantung pada tingkat kemungkinan yang dicari. Penempatan SDLC tradisional, prototype, dan RAD pengembangan berfase dan BBR dalam perspektif. SDLC tradisional, prototyping, RAD, dan BBR semuanya adalah metodologi, semuanya adalah cara yang direkomendasikan dalam mengembangkan sistem informasi. Alat-alat pengembangan sistem. Pendekatan sistem dan berbagai siklus hidup pengembangan sistem adalah metodologi, cara-cara yang direkomendasikan dalam memecahkan masalah-masalah sistem. Alat pemodelan proses yang populer adalah pembuatan diagram data yang mempergunakan simbol-simbol untuk memproses dan unsur-unsur lingkungan yang dihubungkan oleh panah yang menunjukkan arus data. Permodelan proses pertama kali dilakukan dengan diagram alur atau flowchart, namun popularitasnya berumur pendek. Di tahun 1980-an, saat diagram arus data dengan 4 simbol muncul dengan menjadikan minat akan penerapannya muncul seketika pula. Diagram arus data. Diagram arus data atau data flow diagram adalah penyajian grafis dari sebuah sistem yang mempergunakan 4 simbol untuk mengilustrasikan bagaimana data mengalir melalui proses-proses saling terhubung. Simbol tersebut mencerminkan yang pertama unsur-unsur lingkungan, yang kedua proses, yang ketiga arus data, dan yang keempat penyimpanan data. Manajemen proyek. Ketika tujuan dari dibentuknya sebuah komite adalah memberikan panduan, arah, dan kendali secara terus-menerus, maka disebut sebagai steering committee atau komite pengarah. Steering committee SIM adalah jika terbentuk steering committee dengan tujuan mengarahkan pengguna sumber daya komputasi perusahaan menjalankan 3 fungsi utama. Yang pertama, menciptakan kebijakan, melakukan pengendalian fiskal, dan menyelesaikan perselisihan. Mengestimasi biaya proyek. Banyak proyek yang dapat digunakan untuk mengestimasi biaya dan jadwal proyek. Metode ini kurang lebih mengandalkan pada 3 komponen. Yang pertama, informasi mengenai sistem tertentu yang sedang dibuat dan orang yang akan melakukan pengembang. Yang kedua, pengembangan historis. Yang ketiga, pengetahuan mengenai proses pengembangan
peranti lunak dan alat-alat dan teknik serta output. Input pengestimasian biaya. Kebutuhan sumber daya mencantumkan sumber daya tertentu yang akan dibutuhkan dan berapa jumlahnya. Taruh sumber daya adalah biaya per unit untuk setiap jenis sumber daya. Estimasi durasi aktivitas menyebutkan periode pekerjaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas. Selanjutnya ada alat-alat dan teknik estimasi biaya. Estimasi analogis menggunakan biaya aktual proyek-proyek serupa yang telah dilakukan di masa lalu sebagai dasar untuk memproyeksikan biaya dari proyek yang sedang dipertimbangkan. Estimasi biaya dibuat untuk seluruh sumber daya yang dibebankan ke proyek dan biasanya dinyatakan dalam unit-unit keuangan yang berlaku, seperti dolar atau euro. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.